Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita setelah kita UTS minggu kemarin. uh, Ini pertemuan ke-9. uh, uh, saya tugasnya tinggal 2 pertemuan lagi. Setelah pertemuan ke-9, pertemuan 10 bisa dilanjutkan oleh Ibu Siska, pertemuan ke-11 sampai puas nanti. Oke. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Sudah selesai hari raya, jadi ya ini apa ya, orang Inggris bilang bittersweet, jadi bahagia karena hari raya, tapi karena sekarang ada corona jadi agak sedikit tegang. Tapi semuanya sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar materinya tentang manajemen waktu untuk mata kuliah ini, kewirausahaan. Semoga nanti kalian perhatikan video dengan baik. Nanti ada tugas seperti biasa di Google Classroom, nanti tolong dikerjakan karena tugas kalian absen, jadi kalau kalian tidak kerjakan ya kalian pertama tidak lihat tugas dan tidak ada absen, nanti kalian absen. Oke? Baiklah, kita mulai saja. Oke, ini materinya tentang manajemen waktu. Jadi ini lanjutan setelah UTS. Waktu dengan tujuan adalah kalian, saya harapkan bisa menjadi sejak saat ini, harusnya tuh sejak kalian sudah dewasanya tuh sejak kalian jadi mahasiswa tuh kan, mahasiswa itu dia tingkatannya lebih atas dibandingkan siswa waktu kalian SD, SMP atau SMA, karena ada kata-kata maha di depan kata siswa. Jadi kenapa kalau kalian idealnya, kalau kalian pernah atau punya teman, atau kalau ada yang pernah kuliah di luar juga, atau misalnya di Jawa atau di minimal di Makassar lah, atau di Ambon lah, minimal lah Ambon, tapi Ambon kayak di Unpati gitu. Itu kalau di sana contohnya seperti saya dulu kuliah itu, kalau kita kuliah itu karena kita mahasiswa, jadi kita kalau belajar itu kita benar-benar itu usaha kita sendiri. Jadi biasanya cuma masuk tuh seperti kita kuliah online, jadi masuk dikasih materi, kasih buku untuk kita baca sebagai referensi, lalu kasih tugas dikerjakan dan dikumpulnya tuh besok atau lusa. Jadi benar-benar tuh beda dengan kita waktu di SMA atau SMP. 80-70% tuh dari kita sendiri, kita harus usaha. Nah, untuk usaha itu kalau kalian bayangkan, kalau 5 mata kuliah dalam 1 minggu, lalu semuanya ada tugas dan dikumpulnya tuh pada 1 hari atau 2 hari setelah kuliah itu. Jadi sekitar jadi pas hari Sabtu itu tidak ada waktu untuk kayak libur atau itu, jadi banyak tugas. Nah, untuk itu maka diperlukan kemampuan kalian dalam mengatur kalian punya waktu dalam mengerjakan tugas-tugas itu, dan juga waktu kan karena kita ada kuda, jadi kita harus ada waktu untuk jalan-jalan tuh. Ya, dan lain-lain lah untuk selang-selang, tapi juga harus ada waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Karena kalau di sini kan enak tuh, kalau tugas sudah buat, ayo buat di, kalau terlambat juga nanti bicara dengan dosen saja supaya bicara. Jadi kita masih oke lah, masih ini karena kita mengerti input sumber daya yang ada tuh. Tapi kalau di sana tidak ada tugas 2-3 kali ya sudah DO, tidak ada nilai. Nah kalau IPK-nya di bawah 2 ya DO langsung, atau di bawah 2,5 langsung DO, tidak ada ampun orang kaya atau orang miskin DO semua. Nah jadi semakin tinggi dia punya kompleksitas atau hidup, semakin besar atau semakin tua atau itu kemampuan kita dalam mengatur itu punya diri, dalam hal mengatur waktu, mengatur perilaku itu semakin penting. Karena tanggung jawabnya kita sendiri, orang tua sudah tidak terlalu tanggung jawab lagi, atau dosen tidak terlalu tanggung jawab lagi karena kita sudah besar. Nah, tujuannya itu, jadi tujuan inti
saya harapkan tuh itu. Eh, tapi secara ilmiah, secara mata kuliah ini saya bagi menjadi tiga ini. Pertama adalah kalian pertama mengelola waktu untuk ya bisa mengelola kalian punya kerjaan, baik sebagai supervisor, sebagai karyawan biasa, atau sebagai manajer, atau sebagai pemilik usaha. Dan juga kalian bisa meningkatkan kalian punya kemampuan dan kecerdasan dalam mengelola waktu dalam sebagai uh, supervisor. Jadi gini, supervisor ini adalah seperti mandor, atau sebagai kan mandor kan punya tugas adalah mengontrol orang bekerja, atau nah kalian sebenarnya juga sebagai mandor untuk kalian punya diri sendiri, atau kalian mandor sebagai dalam kegiatan kalian sebagai mahasiswa, atau mandor sebagai kegiatan kalian sebagai kakak, kegiatan kalian sebagai seorang anggota keluarga di rumah kalian, atau ada yang sudah nikah ya, sebagai kalian sebagai ibu atau sebagai bapak, atau sebagai suami atau sebagai istri, atau sebagai pacar, atau nah sebagai apalah. Huh? Atau mungkin tergabung dalam organisasi itu sebagai apalah, itu kalian mandor untuk diri kalian sendiri, atau mandor untuk diri kalian sendiri untuk kerjaan yang kalian kerjakan. Nah, itu supervisor itu. Jadi kalau kalian ingin mampu untuk mengatur kalian punya diri sendiri dan orang lain atau kerjaan kalian, maka kalian harus mampu mengatur waktu kalian. Nah, dan yang ketiga, sukses dalam mengelola waktu merupakan kesuksesan awal dari kalian, untuk tanggung jawab lain. Jadi kalau kalian bisa atur kalian waktu dengan baik, maka semuanya bisa dikerjakan dengan baik, karena kalian tidak hanya sebagai mahasiswa toh, kalian nanti di rumah juga pasti sebagai anak, jadi dapat suruh pilih mana, pilih apa toh. Habis itu kalian juga sebagai misalnya sebagai pacar, kalian harus punya ada waktu untuk pacar kalian juga toh. Habis itu kalian sebagai apa, teman lagi, bermain dengan teman gitu. Jadi tuh kalian sendiri, bahkan kalau kalau kan tadi saya bilang tuh semakin tua kita semakin tua, kalau kita semakin tua toh, itu kita punya kompleksitas masalah semakin tinggi toh. Nah, kalau kalian kan masih muda, tapi kalian juga sudah punya uh, hal-hal yang harus kalian hadapi, seperti bagaimana berhubungan dengan kalian teman-teman, dosen, uh, orang tua, pacar, mungkin istri atau suami, toh, om, tante. Itu semua sudah mulai berbeda karena mereka lihat kalian sudah berbeda, kalian lihat mereka juga sudah berbeda. Kalau dulu om tante suruh ikut saja, kalau sekarang kita sudah besar mau suruh apa, itu kan sudah berbeda. Jadi akhirnya suasana di kalian itu sudah semakin kompleks. Semakin kompleks itu maka membutuhkan aturan-aturan dari kalian sendiri. Nah, karena waktu kan cuma 24 jam nih, dan kalian hidup, ketong manusia tuh rata-rata bangun itu cuma 15 sampai 18 jam. 18 jam itu juga ada untuk tidur siang, ada untuk makan, ada lain. Itu kita harus bagi waktunya supaya efektif semua peran kita punya, yang kita punya di hidup ini. Peran-peran kita banyak toh, jadi kita harus gitu. Nah, ini tujuannya, jadi pentingnya bagaimana kita manajemen waktu. Karena kalian tak hari ini panjang, tapi kita cuma hidup tuh efektifnya, misalnya kita bangun tuh sangat pendek, setengah dari situ. Karena waktu kita tidur tuh saya 7-8 jam. Habis itu kalau tambah tidur siang berarti ya sudah lah 10 jam, jadi 14 jam. 14 jam itu ada untuk kita bisa, jadi 14 jam itu tidak cukup untuk kita melakukan banyak hal. Bahkan kita kalau pengangguran pun waktu banyak kita dulu tidur, untuk kita buat apa-apa tuh susah, kayak sekarang waktu. Nah, karena itu pikirannya berbeda. Semakin tinggi kita punya umur tuh biasanya tuh pikirannya sudah berbeda. Nah, jadi itu pentingnya dan urgensitas penting dalam manajemen waktu. Oke. Nah, waktu. Jadi kita ini kuliah untuk kali ini agak enak. Jadi banyak banyak contoh dan banyak konsep yang ada di kita sendiri, jadi pasti kalian bisa lebih paham. Jadi tidak seperti kemarin kita resiko yang peluang pasar itu kan terlalu. Kalau ini kan waktu kan ya masih, karena mungkin kalau kalian sudah semester 4 atau 5 ya, risiko dan peluang satu sudah biasa karena nanti akan didapat ulang-ulang tuh.
Kalau ya waktu nih kan kalian sudah dapat sejak kalian kecil. Kalian sudah tahu kalau waktu pagi bangun jam 7 supaya jam 6 supaya pergi sekolah jam setengah 7 supaya jangan terlambat. Nah, itu kan sudah kalian sudah tahu lah. Lah, jadi kalian untuk itu untuk bisa belajar manajemen waktu ini kalian harus tahu dulu tuh waktu ini seperti apa tuh supaya seperti kita diberikan kenyataan gitu, realita bahwa inilah waktu. Meskipun kalian misalnya kira waktu ini masih panjang, kalian masih muda jadi waktu masih panjang, hati-hati. Kita dewasa tuh setelah masuk kuliah atau waktu kuliah jadi 21 19 20 tahun 12 tahun itu sudah dewasa itu. Apalagi yang sudah kuliah itu sudah. Nah, dewasa jadi harus atur waktu baik-baik karena kita tidak tahu ke depan bagaimana tuh. Nah, jadi logika yang pertama tuh jadi seorang waktu itu sebuah waktu tidak bisa diganti, kasih mundur akan ganti akan diperbarui kasih tambah tidak bisa, pasti 24 jam begitu sudah. Dan setiap orang waktu di dunia itu kita tidak tahu kecuali Tuhan toh. Dan waktu itu bisa dipakai untuk apa saja. Tadi saya bilang tuh biasanya tuh kan kalau di mana-mana tuh kalau dia ada penelitian dia apa tuh rata-rata orang orang tidur itu 7 sampai 8 jam. Nah, 7 sampai 8 jam ini biasanya tuh kalau tambah tidur siang berarti 9 sampai 10 jam. Berarti waktu kosong tinggal 14 jam. 14 jam. Jadi 14 jam itu ada yang buat pakai nonton film, drama-drama Korea kah, atau film-film baru kah, atau film-film anime kah, kartun-kartun kah. Ada buat jalan-jalan, naik motor putar-putar. Ada buat saya untuk medsos berapa jam di medsos dulu. Habis ada buat ya telepon-telepon pacar, telepon-telepon teman, ada telepon pipa di laut, pipa pancing, banyak. Habis ada telepon baca-baca berita, ada telepon ikut tapi lihat teman-teman nongkrong supaya dengar info-info gosip-gosip apakah gitu. Jadi tuh setiap saat itu kau bisa melakukan apa saja. Jadi misalnya kau harus ini sih kayak kita besok boleh baru di apa buat tugas, kalian bisa buat tugas sekarang cuma karena apa ada keinginan lain untuk melakukan itu. Jadi waktu itu tidak ter, ter apa ya terbagi-bagi. Yang berbagi waktu itu hanya kita sendiri, semua di pikiran kita sendiri. Jadi setiap saat kita bisa melakukan apa saja setiap saat. Kalau saat ini kita membuat usaha kita langsung bisa buat sekarang. Kalau misalnya saat saya membuat usaha tapi saya ada uang ya kita bisa cari. Kalau misalnya ada lihat pasti ada jalan toh. Lah kita bisa cari itu misalnya oke, kita tidak ada uang jadi kita pakai dulu misalnya kita punya barang-barang di rumah nih. Misalnya kalau kita membuat kue ya sudah kita di dapur sana ada apa saja kita buat ya ada dulu. Kalau buat kue ada kita buat keripik. Kalau di dapur sana ada pisang dan tepung ya sudah kita buat satu keripik lalu kita jual. Gitu. Jadi kalau ada jadi itu waktu tuh tidak terkotak-kotak gitu, tidak terbagi-bagi, tidak tersekat-sekat. Jadi waktu tidak buat itu, ya buat itu hanya kita sendiri. Tuh. Jadi setiap saat kita bisa pakai untuk buat kegiatan apa saja. Nah, kemudian waktu tidak dapat dibeli, pastilah. Coba ya kalau misalnya orang terkaya di dunia bisa beli waktu, misalnya beli kopu umur kayak di film apa tuh, film The Time, In the Time. Jadi orang bisa beli orang punya umur di dunia film itu. Nah itu kalau begitu bahaya nih. Orang ada yang bisa hidup sampai lama-lama. Cuma bayangkan kalau Bill Gates kah yang punya Facebook tuh Mark Zuckerberg itu kalau bisa beli orang umur waduh bisa hidup sampai ribuan tahun kah pak. Tapi karena tidak bisa jadi sudah tidak bisa. Kemudian waktu tuh tidak bisa tidak membeda-bedakan mau orang kaya kah orang miskin kah mau hitam kah mau pendek kurus kah mau dilihat cacat kah mau dilihat normal kah mau dilihat cantik ganteng kah sempai kah sama saja. Kalian tahu sih saya 2 minggu lalu kan saya baca di berita itu ada seorang perempuan dia curhat di blog, dia punya blog tentang corona ini. Jadi mereka ini orang terkaya, salah satu orang terkaya di Eropa sana. Dan dia bapak itu adalah yang pimpinan itu, yang pendiri dan pimpinan yang itu perusahaan terkaya itu. Lalu kan dia bapak kan sudah anak tua dan agak gemuk toh.
Lalu kan udara kan gratis tuh, udara udara kita hidup ini kan gratis, oksigen. Dengan uang yang triliunan yang mereka punya tuh, dia bilang kalau dia punya bapak bilang waktu sakit itu, udara yang gratis ini kita saya bisa mampu untuk hirup, karena corona kan buat kita udara kan sesak tuh. Jadi menurut dia punya anak di cerita di blog itu saya baca, itu kita yang orang kaya yang punya uang banyak ini, kita tidak mampu untuk mendapat udara yang gratis ini. Jadi buat apa uang? Jadi kayak pertanyaan refleksi begitu. Jadi untuk kita sebagai manusia tuh jangan terlalu menjadikan uang sebagai segalanya lah. Yang penting bahagia cukup, bahagia sehat cukup lah. Tidak usah sampai ada yang sampai membunuh dan lain-lain lah tuh. Karena ketika kita sakit, kita ya seperti sekarang ini ya, udaranya susah untuk kita dapat. Karena apa? Uang tidak bisa membuat kita tuh boleh hidup semakin lama atau bagaimana, atau memperpanjang kita hidup, tidak bisa. Jadi baru semua sama toh, jadi semua waktu yang sama, jadi tuh semua orang sama, jadi orang kaya pun ya cepat, malah orang yang miskin hidup lama. Atau misalnya ini ada gini, orang yang jahat hidup lama, tapi orang yang baik hidup cepat, ada yang begitu juga toh. Tapi itu kan semua tidak tidak begitu juga, itu yang buat kita sendiri toh. Itu kan masing-masing orang punya jalan toh. Jadi kalau karena ya semua itu beda-beda, dia punya jalan hidup. Nah sehingga ya itu jadi waktu dia begitu, dia bersifat, dan juga tidak bisa ditabung waktunya tuh. Jadi waktu kan karena dia jalan terus tuh, dia konstan, jadi ya kita hanya menyesuaikan dengan waktu. Jadi kita mau tidak mau kita pasti tua dan besar, tidak mau beta mau ke Cina boleh supaya gampang kayak hidup enak kan kalau waktu kecil tuh, jadi cuma makan dulu ya, tidak ada gitu, tetap harus besar. Paling-paling pikiran yang tetap aja kayak anak kecil, tapi tetap badan besar tuh ya tetap akan membuat orang lain lihat kau tuh berbeda, seperti dibandingkan seperti waktu kita kecil maka kita kan orang lain tuh minimal kita orang tua akan merasa masih bertanggung jawab untuk menjaga kalian sehat, kasih makan, suruh ini, belajar. Tapi ketika sudah besar, mereka juga apa ya, antara segan atau sudah lega karena lepas tangan, kalian sudah besar, kalian sudah urus kalian punya diri sendiri. Jadi ya itu penting lah kita dalam manajemen waktu, karena logika waktu seperti itu tidak bisa diperbaharui. Ya waktu tuh tidak ada sekat-sekatnya, tidak bisa digunakan untuk apa saja pada saat itu, tidak bisa dibeli, semua punya sama, tidak tahu kapan selesai, kita tidak tahu, tidak dapat ditabung toh. Jadi karena itu maka penting sekali kita memanajemen waktu, penting sekali setiap saat kita memanajemen waktu, kita penting. Nah, jadi inilah, kalau yang tadi kan ini kan kenyataannya seperti ini, waktu itu seperti ini, dia punya sifat dan perilaku logikanya seperti ini. Kalau ini yang keliru menurut orang-orang gitu. Yang pertama, kayak kurang begitu, rasa kurang itu ada di dalam kita kepala sendiri. Jadi waktu itu sama saja begitu sudah, ya buat kurang dan lebih itu kau sendiri. Tadi saya bilang itu karena ketua waktu main medsos, nonton drakor, abis itu cerita, abis itu tidur siang, kayak sore ya, kayak waktu saya cukup gini belum buat tugas, karena ya kita sendiri yang buat waktu tuh kayak kurang. Kemudian kita kayak hidup tuh kayak semalam kayak pagi kah, itu banyak tuh kita ketika kita menjalani hidup itu, kita tidak mengisi diri dengan baik sehingga tidak terasa waktunya itu, atau misalnya tidak berarti waktunya. Jadi belum apa-apa, seminggu lagi, jadi kayak tidak kayak waktu berlalu kayak seperti biasa begitu tanpa ada ini. Kayak kita mau cepat ini mulai bulan Desember mulai kita mau cepat, aduh bulan puasa habis, jadi cepat tahun depan supaya bulan puasa lagi kah, atau Kristen, aduh Desember cepat kah gitu. Jadi kayak akhirnya tuh kayak membuat kita tuh tidak menghargai apa yang kita lakukan sekarang. Nah harusnya tuh jangan begitu. Jadi gitu kan tadi saya bilang, seperti saya di awal tuh, waktu tuh kan kita tidak tahu kita punya tinggal berapa lagi itu. Jadi usaha tuh menikmati apa yang kalian lakukan sekarang, lakukan yang baik, apa yang kalian bisa lakukan hanya tuh memberi waktu nih
supaya kalian bisa ya menikmati lah, atau bisa setidaknya itu kalian dalam arah yang betul menuju kalian punya target tujuan. Kan setiap orang pasti, sama saya dan kalian juga pasti tujuannya tuh sukses di umur sekian tuh, ketika tua, supaya ketika tua tuh enak gitu, rumah apa semua tuh santai gitu. Jadi harus membagi waktu. Jadi kemudian yang ketiga itu tidak tahu mulai dari mana. Ini tuh kalau ini kan seperti saya singgung juga tuh, kita tidak waktu kan tidak salah, yang salah kan kita sendiri, semua ada di dalam pikiran kita. Kita sudah tahu nih mau usaha, tapi mulai dari mana? Itu kan dari ketong saja. Misalnya tuh ketong tugas ini mulai minggu depan, ketong buat kapan tinggal tuh ketong saja, yang penting tuh pas detail ada tugasnya, kayak seperti UTS kemarin tuh batasnya hari Jumat. Ya sudah, bagaimana caranya supaya ketong selesai hari Jumat jam 12 tuh kumpul. Bekerja, kalau bisa kita punya kemampuan kerja dalam 1 jam, ya sudah jam 11 bekerja tuh bisa. Tapi kalau kita punya kemampuan lebih dari itu, ya kita kerja 1 hari sebelumnya kah, atau berapa jam sebelumnya kan gitu. Dalil ini hari esok kan ada, kenapa buru-buru? Itu yang keliru. Akhirnya apa? Kan pertama kan kita tidak tahu kalau misalnya kita masih punya waktu besok atau tidak tahu. Terus yang kedua, waktu tuh kan hari ini dan hari besok itu sudah mengurangi kita punya jatah waktu sebenarnya, bukan kita punya tabungan. Jadi kita mengurangi kita punya tabungan gitu. Jadi kita punya tabungan sudah berkurang. Jadi logikanya itu pikiran yang keliru. Jadi kenapa tunggu santai saja itu? Pada saat santai itu kalian buat apa? Santai. Kalau kalian pas santai itu kalian lagi refreshing untuk kalian buka pikiran supaya bisa kerja, oke. Tapi kalau lagi santai, sudah santai, bete pisah dulu ya. Pas balik begini, wah sulat itu, jadi gitu. Kalau misalnya santai itu terkait dengan kalian punya strategi untuk menangkap pikiran, oke. Tapi kalau santai karena kalian santai sambil bener-bener santai, ya waduh bahaya itu nanti. Kalau nanti kalian sudah kerja atau kalian sudah nanti tugas akhir, aduh bala. Kemudian ini rapat. Jadi kalau ada yang dari kalian yang ikut organisasi atau apa tuh, atau yang nanti sudah kerja atau apa, bicara banyak itu tuh, rapat banyak itu malah kurang produktif. Kecuali rapatnya 1 kali, sisanya itu cuma kerja atau cuma hanya koordinasi, oke. Maksud di sini adalah tuh bicara banyak, hanya bicara. Kau tuh bicara sampai bicara, oke. Habis itu sudah lupa, karena bicara dari malam sampai pagi, atau sampai pagi lagi, akhirnya sudah tidak, waktu 3 hari tuh hilang aja begitu. Bicara tuh cepat dan ini saja. Kita punya strategi, kalau soalnya kan langsung jalankan, tidak perlu bicara ulang. Kecuali masalah yang penting, misalnya kita debat batas tanah kah, batas itu boleh. Tapi kalau cuma kerja atau kerja tugas, kenapa harus rapat atau bicara lama-lama dulu? Ini kita kerja mana? Kerja di samping rumah, kerja ke rumah, aku bawa apa? Itu kan buat apa? Yang penting kerja dulu, sudah habis baru tuh jalan mana, kan bisa ramah, tapi mana itu bisa, dibandingkan menghabiskan waktu yang kurang itu. Nah, jadi untuk itu maka jadi kita memerlukan prinsip-prinsip yang baik untuk mengelola kita punya waktu. Tadi tuh karena waktunya kan sedikit apa tuh, maka supervisor ini, tadi saya sebutkan tuh supervisor itu seperti mandor tuh, jadi dia sebagai pengawas atau pimpinan tuh, atau pimpinan kecil lah. Jadi ada manajer, ada supervisor. Supervisor itu dia mengawasi pekerjaan tuh. Nah, supervisor seperti pimpinan juga sih sebenarnya, tapi pimpinan yang lebih kecil. Nah, supervisor ini lebih fokuskan. Jadi itu kalian lihat tuh, kalian sebagai diri supervisor, untuk kalian berdiri sendiri, apakah memfokuskan diri pada hasil waktu itu. Jadi bisa gini, kalian sudah atur waktu, saya ini kan ada tugas ini, habis kuliah ada tugas, jadi kumpulkan misalnya dua hari tuh, saya kasih waktu 2 hari tuh karena kerja di rumah, jadi dua hari kumpul. Itu kalian sebagai kalian berdiri sendiri untuk mengatur, kalian berdiri sendiri untuk menjalankan tugas itu bagaimana hasilnya tuh sampai selesai 2 hari itu, caranya bagaimana. Kan biasanya tuh tugas itu kalau kerja 30 menit saja selesai, tidak perlu tunggu sampai 2 hari
Oh, jadi kalau kalian bahasa terbebani 2 hari ini tuh ada tugas ini, kan tugas itu kan cuma kerja cuma 15 menit kan, itu kan sampai 2 hari, jadi 2 hari itu kalian bisa sisanya itu kalian bisa kayak main-main, tidak perlu kerja tugas. Kali kan kita kuliah online jadi tidak perlu ke kampus, cuma baca bisa gitu. Contohnya ini dengan nonton video ini cuma berapa, misalnya 50 menit 1 jam cukup. Jadi itu tidak perlu pas tuh dimakan dulu, tidur tidur, nonton setengah pas dulu ya gitu. Jadi kayak gitu, jadi itu kalian harus hasil, jadi memprioritaskan ke hasil dan tujuan toh. Nah kemudian eh, apakah kalian ini punya paradigma pekerjaan, jadi tuh paham dengan kerjaan kalian sebagai mahasiswa. Contohnya kalian paham kasih kerjaan kalian sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu tugasnya adalah belajar, mendalami pelajaran itu, lalu menguji pekerjaan itu lewat ujian sampai lulus, sehingga pada selesai kalian lulus kalian punya kompetensi. Itu tugas mahasiswa. Jadi kenapa banyak tugas, karena itu untuk apa, mengasah kalian punya pikiran. Tugas supaya melatih kalian secara mandiri. Itu tugas kalian. Jadi tugas itu bukan beban sebenarnya. Kalau kalian tahu kalian butuh tugas, maka kalian harus mencari tugas terus. Pak, kenapa saya tugas? Oke, gitu, harus begitu. Kalian kalau kuliah di sana, di tempat saya kuliah, ada, saya punya kampus itu nomor 3 di Indonesia, nomor 2 nomor 3 di Indonesia lah. Jadi kita cari dosen supaya kasih tugas. Tugas kurang kita minta lagi kan. Karena misalnya ada tugas yang gampang sesuai dengan buku tuh, buku praktikum. Bah kita butuh tugas yang lain supaya kita mampu, kita tahu kerja barang itu. Lah kita minta, kita punya astos, asisten dosen. Dan mereka kasih supaya pas itu kan setelah kita dapat kuliah itu kita bisa jadi astos untuk mata kuliah itu. Dan setelah kita lulus kan kita jadi paham. Jadi saya masih tahu semua tuh apa yang saya belajar di waktu S1, S2. Karena waktu saya kuliah tuh saya benar-benar belajar. Tidak hanya pi kuliah lah, pulang kuliah lah pulang. Gitu. Jadi kalian harus tahu kalian punya tugas itu dulu. Sebagai mahasiswa kalian harus tahu, maka kalian bisa mampu. Kalau kalian tahu kalian punya tugas dan tanggung jawab atau apa, maka kalian tahu kalian punya apa yang harus kalian lakukan. Untuk apa, setelah tahu apa yang kalian lakukan, maka kalian bisa bagi waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu semua. Karena tadi saya bilang tuh kalian ini bukan hanya mahasiswa, kalian juga sebagai anak di rumah, sebagai pacar, sebagai teman, sebagai apa, ketua apa begitu, atau anggota apa begitu. Jadi banyak kalian punya peran, maka kalian harus tahu kalian punya tugas-tugas masing-masing peran itu. Kalau kalian tahu apa yang harus dikerjakan untuk peran itu, maka waktu tuh kalian harus sangat sedikit menurut kalian lah. Seperti saya ini, jadi saya kan belajar 4 mata kuliah. Saya juga buat penelitian, dapat penelitian apa lagi, kerjaan penelitian ada 3. Habis itu saya juga ada pengabdian, saya sebagai reviewer jurnal internasional bereputasi. Habis itu saya juga sebagai anak di rumah, saya juga anggota ikatan dosen, apa lagi, saya sebagai kakak. Itu masing-masing itu punya tugas masing-masing. Jadi waktu itu kayak sangat sedikit. Karena ketika kita tuh bagi apa? Waktu nonton film tuh sudah semakin sedikit. Hanya waktu malam saja. Siang itu saya harus buat video ini, saya harus kerja. Setelah ini saya harus rekap. Saya pun data penelitian, habis itu saya mau olah, saya mau buat abstrak. Setelah itu saya mau review paper. Besok lagi saya mau buat apa lagi. Jadi setiap hari tuh ada. Karena kerjaan kita tuh banyak tuh. Jadi seperti saya bilang tuh, ketika kita tuh sudah besar, sudah semakin dewasa, maka kompleksitas kita punya masalah semakin banyak. Maka apa yang kita kerjakan semakin banyak. Nah ketika apa yang dikerjakan semakin banyak, maka untuk tidak kurang atau tidak atau gagal atau stres, kita harus bagi waktu. Ini waktu ini untuk kerja nih, 2 jam ini kita untuk pakai main-main supaya refreshing. Gitu. Jangan semua pakai main-main. Atau sebagian besar pakai main-main, sisanya pakai kerja, akhirnya kerja terbengkalai, kurang, salah. Itu. Oke? Nah, yang ketiga, kalian harus membedakan antara masalah yang mendesak dengan masalah yang penting. Kalau yang mendesak itu pakai tenggat waktu, kayak tugas ini, tugas 2 hari, maka 2 hari kalian harus kerjakan. Tapi kalau penting itu, dia penting tapi saya ada tenggat waktu. Contohnya gini, penting adalah kalian harus lulus mata kuliah ini dapat A, itu penting sekali tuh.
Tapi kan waktunya itu kan 6 bulan, masih lama. Lah yang mendesak itu adalah tugas ini, dan nonton video ini supaya bisa mengerjakan tugas itu mendesak. Nah, kalian harus paham itu juga supaya apa? Jangan ada yang salah jadwal tuh, mau kerja, sudah kau tuh kerja ini sana dulu, ternyata ini kali ini susah tuh ya, kau tuh kerja tuh susah dan penting, tapi saya ada batas waktu. Akhirnya apa, pas ada yang kerja yang salah, wih, tugas ini ketemu kumpul besok ini ada bagaimana ya, gitu. Jadi kita bagi dulu yang pakai waktu, kita kerja dulu, baru yang susah dan penting. Nah, supaya semua dikerjakan dengan baik dan semua bisa berhasil. Oke. Nah, yang keempat adalah tuh kita berdiri dulu. Cara yang terbaik untuk bisa mengerjakan itu bagaimana? Supaya apa? Dia efisien ini dan efektif itu. Ketika itu pekerjaan banyak tuh, itu pekerjaan kalau semuanya nih, lalu itu bagi-bagi waktu. Aduh, ini waktu kau harus kerja 1 jam, kapan ya? Aduh, bahaya sih. Lah, kau harus pikir bagaimana caranya supaya kau kerja aja 1 jam. Tidak perlu bisa. Supaya apa? Kau waktu yang kosong untuk main-main itu banyak. Itu, jadi itu bagaimana cara berpikir efektif. Jadi kalau kalian sudah besar, bukan besar, kalian sekarang sudah besar. Tapi nanti kalau kalian sudah di semester 2, 3, 4, atau 2 atau 3, 4 sampai mau tugas akhir. Nah, itu kalian harus pintar-pintar, dan memang kalian akan semakin dewasa dalam berbagi waktu. Sekarang kan kalian masih berpikir abstrak tuh, oh gimana caranya, bukan. Tapi nanti kalau kalian sudah besar, 2-3 tahun lagi kalian sudah bisa paham lah bagaimana cara kalian bisa berbagi waktu. Karena kalian kan kuliah, jadi pasti dalam kuliah itu kan kita akan membuat kalian sehingga kalian kayak kita menempa kalian tuh kayak tugas kuliah absen. Jadi kita sudah membagi kayak secara tidak langsung tuh melatih kalian sebagai membagi waktu secara lebih. Jadi melatih kemampuan kalian dalam membagi waktu secara tidak langsung sampai kalian lulus. Jadi kalian sudah tahu kalau mau kuliah jam segini, kalian di kampus jam segini, kalau mau lulus tepat waktu, buat TA itu berapa lama gitu. Kalian sudah tahu. Jadi secara tidak sadar kalian tahu, tapi mungkin kemampuan untuk itu berbeda-beda antara kalian, sehingga perlu ada materi ini supaya membuat kalian supaya semua sama-sama selevel gitu dalam kemampuan kalian dalam memanage waktu. Oke, kira begitu. Nah, lanjutan, supervisor juga harus ini untuk menekan gangguan. Jadi ketika ada misalnya, oke, ketua ada kerja tapi misalnya dapat suruh, mame ketua ada tugas sih kak besok. Oke, berarti kan mama, kalau orang tua pasti tuh bisa kalau misalnya kalian kerja baik-baik. Ketua ada kerja ketik tugas sih, beli ini loh, PD saya PD kampung sana lah, PD bilang ini supaya belikan. Weh, lah kamu jauh sana, aku tuh ada kerja tugas ini. Oh ya sudah, oke, pasti mama nggak setuju saya. Gitu. Jadi harus tahu inilah cara-caranya supaya jangan banyak gangguan dan ketika dalam ketum kerja. Atau misalnya ketua kerja begini, teman WA, bro, ketum ini loh, ketum di ada apa, ada ini di sana, di pasir sana, cok ketum pilih ya. Itu kan mengaku, bro, beta sih bisa karena asu bilang saja bisa. Atau kalau yang paling gampang ya sudah, kasih mati HP supaya kerja tugas, atau masuk dalam kamar kasih HP, kunci kamar, kerja tugas sampai habis baru buka kamar dan keluar. Nah, itu kan cara-cara untuk menekan interupsi tuh, menekan gangguan tuh, supaya jangan ada gangguan ini. Saya panggil telepon kah, apakah pakai medsos kah, untuk telepon pakai medsos kah, atau saya mama suruh apakah tuh, gitu. Kemudian kalian harus juga mampu mengontrol dan mengurangi kalau contoh kertas kerja tuh kan, kalau itu kan dokumen kerja tuh saya laporan. Nah, kalau dalam contoh kalian ini, usahakan tuh jangan terlalu ribet kalian dalam bekerja. Ketika ada tugas, kalau misalnya tugas ini kalian tahu ada di buku ini, langsung kalian ambil buku itu lah baca. Tidak perlu lagi buku itu kan misalnya di atasnya ada majalah apa, atau misalnya di atasnya tuh ada foto apa begitu, sekali lihat dulu pelan-pelan. Akhirnya pas lihat buku tuh waktu sudah lama, jadi kalian mau pi mana begitu. Jadi akhirnya ada pikiran lain. Jadi tidak orang Inggris bilang to the point, jadi langsung ke masalah, langsung ke tujuan alasan kalian. Tidak perlu lagi kemana-mana. Jadi kalau misalnya buat lapor, ini contoh ini misalnya kalau kita buat laporan tuh,
jawaban A tuh kita jawab panjangin. Jadi satu jawaban tuh bisa apa 5 kertas. Tidak perlu. Satu kertas saya cukup. Sama dengan ini juga. Kalau misalnya kalian mau ambil buku ini, kalian langsung ambil buku itu. Jadi tidak perlu lagi. Karena di situ ada ikan, kalian lihat ikan dulu. Habis itu di samping itu ada foto, kalian foto-foto dulu. Habis itu di situ ada spot bagus untuk selfie foto lain itu, selfie itu lain dulu. Baru ambil buku. Itu kan jadi lama tuh. Jadi kalian harus mampu lah mengatur itu semua supaya efektif kalian punya waktu. Dan yang ke 7, ya kalian harus menikmati kalian sebagai mahasiswa lah. Saya ceritain dulu saya punya dosen bilang tuh, kan kita kan kuliah siang kan mengantuk tuh. Sama seperti kalian lah, kalau kuliah siang tuh mengantuk. Baru kan kalau kalian kan rata-rata tuh kan kuliah pak langsung sambung tuh jam 9, saya jam 8 langsung 10. Kalau kita nggak jam 7 kuliah lagi jam 3, itu kita tidak bisa pulang karena kita kosan jauh jarak itu. Kan dulu kan kita kan kayak di sini, kita tuh dulu waktu di sana tuh kita kuliah tuh jalan kaki. Sampai sekarang orang jalan kaki. Jadi dari kosan ke kampus jalan kaki. Karena kita punya kosan kampus besar. Jadi kayak dalam kampus sendiri tuh, dari misalnya gerbang ke saya punya fakultas itu tuh jurusan itu, kita jalan kaki seperti dari kampus ke Satehan, tapi Satehan ujung sana tuh. Satehan ujung sana yang mau ke arah bandara sana. Jauh. Dari gerbang kampus ke saya kosan itu kayak dari Menara RRI ke kampus Unpad Polikan. Jadi itu anggap saya kalau kita jalan kaki dari kosan ke kampus itu dari Menara RRI ke Setehan kampung ujung sana, ujung kampung jauh. Jadi akhirnya kita tidak pulang. Jadi jam 7 pagi kita kuliah, kita tunggu sampai jam 3 baru kita kuliah lagi, terus kita makan di kampus. Itu kita sempat mengantuk Nah, saya dosen bilang, untuk kita tidak mengantuk, kita carilah sesuatu yang benar di kampus itu, supaya kita dapat menikmati kita punya kuliah jam 3 siang itu. Nah, caranya banyak. Misalnya kalian ikut organisasi, kalian ikut-ikut UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi UKM fotografi kah, UKM band kah, UKM musik kah. Kalau di Protes yang ada, cara yang paling efektif adalah tuh cari pacar di situ. Itu pasti kalian paling sangat bersemangat kuliah serius ini. Akhirnya kita lakukan dari sudah. Saya menikmati kuliah itu sejak semester 3. 1, 2 tuh saya pas kuliah aja kayak kau kan dari case itu masih kampungan apa tuh, baru di kota besar sana, kampus besar, kampus top, orang pintar semua, merasa kayak kau di sini pintar. Tapi misalnya tuh kayak semua orang pintar, baru lebih pintar kayak lebih pintar kan, lu kan lebih gaul, lebih baca buku ini apa semua tuh, baru bahasa Inggris lebih bagus daripada kau, bagus sekali, lu punya kemampuan komputer lebih bagus daripada kau. Akhirnya tuh rasa kayak, jadi beta rasa kayak kalau saya rasa seperti saya orang-orang tidak ini gitu, tidak berpengaruh gitu. Pas semester 3 ketika saya sudah ada teman banyak, saya ikut UKM, saya ada gebetan, baru menikmati hidup, menikmati kuliah, mantap. Gitu. Jadi kalian juga harus tahu begitu. Ketika kalian sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa, kalian harus paham apa yang buat kalian suka kalian punya tugas ini. Jadi kasih teman banyak-banyak kah, atau bagaimana caranya lagi supaya kalian memotivasi diri kalian, supaya kalian menikmati kalian dalam tugas kalian sebagai mahasiswa. Ketika kalian menikmati kalian tugas itu enak dan enak dilakukan. Oke? Ini paling utama nih sebenarnya. Ini paling utama, menikmati pekerjaan kalian paling penting. Oke? Ya. Jadi inilah cara-cara membagi waktu menurut Stephen R. Covey. Yang pertama adalah dia membagi berdasarkan kuadran penting dan mendesak di bawah. Mendesak ini penting, ini mendesak. Nah, kalau tidak penting tapi mendesak, maka dia masuk K3. Tidak penting mendesak, maka kalian harus kayak tugas-tugas silat. Tugas itu penting dan mendesak, berarti dia masuk ke kuadran 2.
Contohnya apa ya, bisa gini, oh ini tidak penting misalnya, apa yang tidak penting ya, update status, update status terbaru di Facebook atau di Instagram atau di mana. Itu tidak penting tapi mendesak buat kalian karena kalian harus terlihat eksis toh. Maka kalian bisa lakukan tuh kapan saja. Atau ketika kalian lakukan, lakukan dengan cepat. Foto tak 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 tak, selesai sudah cukup. Jangan lihat lagi teman-teman komen lah, aduh, atau tunggu komen dulu baru tunggu like baru balas dulu baru, aduh jangan, habis itu kasih dulu baru kita kerja lain dulu, kerja yang penting dan mendesak dulu. Oke, gitu. Kalau misalnya tidak penting dan tidak mendesak, jangan lakukan, santai dulu, santai. Contohnya gini, nonton film itu kan kapan-kapan saya mau bebas lah itu. Kalau penting dan tidak mendesak, ya kalian bisa, ini enak lagi nih, penting tapi tidak mendesak tuh itu yang paling enak. Karena apa? Tidak ada batas waktu, jadi kita bisa kerja santai. Jadi kita lulus kapan toh, dapat A tapi bagaimana caranya, itu bagus, itu enak. Nah, yang biasa mengganggu adalah tuh yang ini, yang tidak penting dan tidak mendesak, dan tidak penting apa ya, tidak penting dan mendesak. Menurut tuh mendesak seperti status, lihat satu orang komen, lihat satu orang punya posting, itu yang tidak mendesak tapi tidak penting, tapi kita tuh kayak rasa kita lihat dulu, kita harus lihat tulis supaya kita tuh update gitu. Itu tidak. Ya penting ini lo selesai dulu, dan ini selesai dulu, baru yang dua di bawah nih. Jadi yang di atas ini, yang ini tuh kuadran ini tuh, kuadran yang ini kalian perhatikan dulu, baru kuadran di bawah nih. Oke, gitu. Ini tuh dia berbagi-bagi lah supaya kalian tahu. Jadi kalian pun kerja di sekarang ini sebagai apapun, sebagai anak, dosen, apa, mahasiswa, kakak, adik, anggota organisasi, teman, pacar, kalian bagi-bagi. Untuk ini penting ke seng, oh penting, tapi berdasarkan seng taruh di koran ini supaya kalian tahu, kalian bisa bagi-bagi supaya kalian tahu apa yang kalian lakukan di situ, supaya kalian bisa membagi waktu di situ. Oke, gitu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Ini tuh yang kedua tuh kan penting dan mendesak tuh, maka itu harus dilaksanakan dan itu secara cepat. Itu kayak tugas ini, kalian laksanakan cepat. Ini tuh prioritas nomor satu yang ini. Nah, persiap ya apa, prioritas nomor dua tuh yang ini nih. Ini penting tapi tidak mendesak, maka kalian kerjakan dulu karena ini penting buat kalian punya hidup ini. Tuh, kalian kerjakan dulu. Oke, seperti gini, kita harus pergi mandi laut supaya bersih karena takut corona. Oke, kita pergi, tapi kita bisa buat siang-siang kah, malam-malam kan bebas toh, gitu. Dan yang ketiga tuh yang gini, urutan prioritas yang ketiga tuh yang gini, ya bisa lah, ini tidak penting tapi mendesak, jadi kita sudah lah, kita bisa lakukan ini habis lo boleh gini. Ya yang ini ya empat, ini kalau ini semua sudah, baru buat yang gini. Kayak misalnya ketemu video call ya teman-teman, gosip-gosip, nah itu nanti, itu setelah ini lo baru yang gini. Oke, nah ini kira-kira saya harap ini bisa membantu kalian dalam bagi kalian punya tugas tuh, karena saya lihat beberapa tugas itu belum dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Aduh, saya heran. Nanti kalau ada beberapa yang sudah lewat waktu, terus pak maaf pak, saya terlambat, saya tidak tahu, saya tidak jaga tugas. Kenapa baru kerja aja terlambat tuh, ayam. Oke, nah ini tugas kalian, ini tugas ini kalian kerjakan. Ini kuis, ini kuis kuis kalian kerjakan ini berdasarkan pilihan saya di depan. Kalian bagi berdasarkan dapat kuadran tuh, kerjaan apa yang kalian apa yang K2, K1 sini, ada K3 di sini, dan K4 di sini. Kalian bagi kerjaan apa saya masuk di K2, apa yang masuk di K1, K3, dan K4. Ini kan dibagi berdasarkan ini toh, penting dan mendesak toh, terdesak. Nah, kalian bagi. K2 kan diarti kan ini nih. K1 kan diarti ini. K3 kan diarti ini, K4, dan contohnya seperti saya sudah sebutkan tadi. Itu kalian identifikasi di sini untuk masing-masing orang. Kemudian kalian lihat selama ini yang paling banyak kalian lakukan di mana, yang K4 K3 K2 K1. Dan yang nomor 3, kalian evaluasi harusnya bagaimana tuh.
harus bagaimana supaya kalian bisa lebih baik dalam kalian punya manajemen waktu. Pasti kan ada lihat, oh ternyata tuh yang tiga lebih besar, maka yang lebih penting kan yang ini tuh tiga yang besar. Paling penting kan satu, oh berarti kita harus ke depan tuh, kalau yang kita harus kerjakan pekerjaan ada di yang kedua dan ke satu gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup saya soal kuis ini. Oke, nah untuk manajemen waktu tahapannya adalah kita tahu dulu tuh pola pemakaian waktu. Jadi kita punya waktu dalam kita punya sehari-hari kita buat apa saja dulu, kita harus tahu. Nah setelah itu kita evaluasi akan, lalu kita hapus ya kerjaan-kerjaan yang kita lakukan tidak penting, yang di K4 tadi itu tidak penting kita hapus dulu. Setelah itu baru K3 tuh hapus, baru kita K2 kita K1 kita hapus, baru kita kerja yang kedua dulu, baru K3 K1, habis K2 K1 K3 baru K4. Oke, lalu kita evaluasi kita punya perilaku nih, disiplin atau tidak, disiplin atau tidak. Kalau saya disiplin ya evaluasi lagi, evaluasi ulang, supaya disiplin artinya bahwa ketika kau harus kerja K2 dan K1, kau kerja kembali K3 dan K4, itu tidak disiplin. Tapi karena kau tahu ya masuk kerjaan K3 dan K4 itu tidak penting, yang penting adalah K2 dan K1 tuh. Nah setelah itu maka kau buat rencana menggunakan waktu. Oke, jadi oke, karena kau sudah kerjaan maka kau bisa bagi-bagi tuh supaya kan mantap. Nah untuk pola pemakaian waktu sama seperti itu lah. Jadi pertama tuh kita analisis dulu kegiatan awal, kita analisis dulu apa yang kita lakukan sekarang, kita analisis semua kegiatan yang ada. Kemudian kita analisis dia punya pola pemakaian waktu sekarang, kapan di ini, berapa jam, berapa hari itu butuh, dan berapa minggu atau bulan yang kita butuh. Kan tugas kan saya mungkin atau kuis cuma 2-3 hari, jadi harian berarti. Maka setiap jam kita harus lakukan berapa, kita harus mengalokasikan berapa jam untuk kerja kuis ini supaya bisa selesai dalam waktu 3 hari. Kalau misalnya kita sibuk kok sudah satu hari kita alokasikan satu hari kita alokasikan misalnya 2 jam atau misalnya 30 menit lah, supaya dalam 3 hari kan ada 1,5 jam tuh, sudah 1,5 jam tuh bisa selesai tuh tugas itu kuis ini tuh. Nah dan setelah itu maka kita bisa ada gambaran kita punya pola kegiatan per hari tuh. Jadi kalau ketika itu lakukan ulang-ulang, maka kita bisa tahu kalau pekerjaan ini kita bisa kerja dalam berapa saat. Karena kita tahu kemampuan, tahu kita punya waktu yang sisa. Kayak saya, ketika saya kerja saya punya paper, maka saya bagi-bagi waktu. Paper tuh olah datanya tuh berapa lama, input data berapa lama, kasih bersih data berapa lama, setelah itu finalisasi data berapa lama, proses data berapa lama. Setelah itu baru saya buat dia punya paper. Paper itu abstrak dulu berapa lama, terus buat dia outline berapa lama, cari paper apa literatur berapa lama gitu. Jadi saya bagi waktu supaya ketika saya satu paper tuh 2 minggu itu, maka saya bisa bagi data dan proses data berapa lama, paper berapa lama gitu. Jadi ketika kita sudah terbiasa lah, kita sudah bisa membagi lah kita punya. Kalau misalnya paper yang susah, maka kita buat untuk 3 minggu supaya kali dia susah gitu. Paper itu adalah jurnal ilmiah yang dihasilkan oleh seorang dosen dalam melakukan penelitian atau apa saja yang ya penelitian lah. Penelitian bisa terkait dari apa survei atau di kelas atau lain-lain. Paper itu lah. Oke? Nah, evaluasi pemakaian waktu ini itu adalah tuh gini, cara itu kalian apa yang sudah kalian lakukan tuh apa saja setiap hari. Bangun pagi, bisa gini, tidur kan misalnya itu contohnya jam 11, bangun misalnya jam 8, maka waktu yang ada cuma dari jam 8 sampai jam 11 malam tuh. 11 malam ini waktu untuk kotong mandi berapa lama, atau gosip-gosip dulu berapa lama lagi. Lalu itu sampai jam 11 kotong buat apa, sampai jam waktu makan siang. Setelah makan siang kotong buat apa, tidur siang kah, mau buat apa lagi. Setelah bangun tidur siang kotong buat apa dulu, sampai sore saya mandi atau sampai maghrib. Habis mandi buat jadi waktu berapa lama sebelum kita makan malam. Habis makan malam tuh buat apa. Jadi kita harus tahu itu, kita punya pola waktu. Ketika kita tahu, maka kita tahu slot dari sini ke sini tuh kosong, atau slot di sini sampai seperti jadi bisa dipakai untuk kerja. Nah, begitu.
Jadi ketika ini kau drop it aja, kau membuang yang barang-barang yang penting, kerjaan yang penting. Kemudian yang bisa kau bisa minta bantuan tuh pada adik, teman-teman, kau minta dia bantu. Kalau misalnya kau bisa menunda misalnya kerja-kerja yang bisa gini, kau mau pergi pancing di pulau sana, kalau tuh udah bisa tuh, itu bisa udah abis itu. Kalau yang penting sekali yang masuk di K2 dan K1, langsung kau tuh kerjakan, do it tanpa harus pikir toh. Itu cara evaluasi pemakaian waktu tuh. Oke. Nah, untuk manajemen waktu tuh banyak ini. Kira dari kita sendiri, habis itu kita bagi-bagi apa yang penting apa tidak penting. Yo, ini susah nih yang nomor 3 nih, karena saya juga pengalaman kalau ada yang ajak apa-apa ya, karena aku tuh merasa selalu merasa enak ya, itu iyo sah. Tapi padahal kau susah apa, kau pas abis selesai itu kau kerja, kau pekerjaan susah nih. Tapi ya karena kau ya, jadi kau harus belajar lah, berkatakan tidak untuk mana-mana yang penting. Belajar, termasuk saya juga harus belajar. Saya juga kadang-kadang saya bisa, tapi kadang-kadang juga saya tidak proses, tidak enak hati, jadi ya sudah gitu. Jadi kita harus abis itu bisa pakai ini, teknik ini, lebar kerja dari waktu, tapi ya tidak terlalu inilah, tidak terlalu baku. Kan ada juga kan aplikasi Google Calendar tuh, jadi kalian bisa taruh di kalender, kalian bisa tahu kalian punya kerjaan ini pakai apa, terus kalian buatin punya pengingat tuh, reminder tuh biasanya kalian kerja, itu juga bisa. Tapi ini tidak terlalu ya, kalau misalnya kalian kerjanya banyak ya sudah, kalian buat apa, kalian manfaatkan, kalian punya aplikasi di HP Google Calendar tuh, langsung kalian buat reminder supaya kalian jangan lupa kalian punya pekerjaan tuh, bisa. Kemudian ya rencana buat waktu itu penting. Nah, itu kalau ini kan sudah saya jelaskan di sebelum itu. Kemudian ya ini lebih baik kan mencegah dibandingkan mengobati tuh. Kalau misalnya sudah tahu kuis ini kerja 2 hari, usaha kerja kan 2 hari, maka dia kan berarti tidak mendesak tuh, jadi kalian kerjakan duluan, jangan susah lah atau sulit lewat baru kalian kerja. Jadi mereka mencegah daripada mengobati toh. Kemudian waktu yang utama, saya tuh waktu yang penting buat kalian untuk kerja. Kemudian atur kalian punya ruang kerja, sudah ya, kali ini kan tidak terlalu inilah, karena sekarang kan kerja tuh bisa dari mana, saya tuh bisa dari di samping rumah pakai HP, kan pakai ini kali kan kuis online, jadi kalian bisa pakai HP lah, ketik satu bisa tuh di mana saja, di kamar kan, di pantai kan, di mana bisa saja tuh. Kemudian memo nih zaman dulu lah, kalau misalnya kalian sudah kerja di kantor baru ada memo lah untuk pergi atau. Kemudian kalian bisa buat orang ini, kalau kerjanya berat, kalian bisa meminta bantuan orang supaya orang kerja misalnya, atau gini, kalian ada tukang kuisil tuh, oke, kalau kalian punya adik atau kakak, kakak bisa tolong ini kak, sudah kakak cari ini, adik bisa cari isi tak, lalu kalian pergi mana, misalnya kalian main, pas balik sudah nih kiri kayak terus kalian tinggal bagi lah, kalian kerja, baca, kalian pahami, lalu kalian kerjakan kan, gitu kan bisa jadi kan kalian bisa mendelegasikan dan mengatur orang lain untuk bekerja, kalian punya tugas, membantu bekerja kalian punya tugas tuh. Nah itu begitu supaya lebih efektif, efisien, karena waktu kan terbatas juga tuh gitu. Oke. Nah, untuk rencana pengguna waktu, yang pertama tuh kalian buat perencanaan dulu. Kuis ini bagaimana dikerjakan. Pertama kan nonton video 1 jam, kalau saya paham tambah 1 jam lagi. Setelah itu cari literatur Google di internet. Kemudian tentukan di sasaran. Sudah ada cara itu? Oke, saya harus kerja di dalam 1 hari, saya sudah supaya jangan terlalu lama lah, supaya jangan lupa, supaya jangan kelewatan kan. Oke. Kemudian susun prioritas. Pertama tuh ini kau tuh buat, tadi kan buat kasual 3 tuh sudah susah nih, coba Lisa buat ini, bagi-bagi ini, bagi-bagi kuadran oke, kau bagi itu loh supaya ini selesai, berarti kan sudah selesai nih, 50% selesai, begitu. Batas selesai, kemudian batas, 1 hari selesai toh. Kemudian lakukan itu rencana aksi, lakukan, 1 hari selesai, maka kau kerja besok supaya bisa selesai gitu. Jadi supaya semua tuh tercapai. Saya bilang ulang-ulang, kalau kalian kalau sudah kerja atau sudah minimal kalian sudah berkeluarga, aduh kayak waktu kurang-kurang.
Dia harus tuh diatur dengan baik. Kalau sudah rencana ini kalian lakukan, karena nanti besok ada lebar lah akhirnya abang rencana dia lumpuh akhirnya sudah stres lah bakal lain. Aduh gitu. Oke. Jadi ketika sudah ada rencana, sudah ditetapkan sasaran, kemudian pilih yang mana yang masuk K2 kata itu, setelah itu tentukan kapan kalian kerjakannya, lalu lakukan sudah, jangan tunggu lagi. Ketika apalagi soal tugas ini dan kuis dan UTS, jangan, atau UAS tuh, mata kuliah apa sih, jangan tunda-tunda, supaya kalian santai ketika sudah, jangan kalian bisa main-main kan bebas tuh, daripada tiap hari udah saya tunggu nanti kalau saya lulus saya baru pas seperti aduh ayah ini. Oke. Nah ini contoh-contoh lah, contoh buat waktu aktivitas ini. Kalian bisa buat ini, lalu kalian bagi berdasarkan waktu ini semua tuh. Kalian bisa bagi masuk di K2 yang mana, K1 yang mana, K3 yang mana, K4 yang mana. Oke? Jadi setiap hari tuh dari jam 8 sampai 9 kalian buat apa saja. Jadi kalian bisa kerjakan kuis itu nomor 1 kayak begini. Nomor 1 tuh kalian buat seperti ini. Ada 10 waktu untuk kalian setiap hari. Setiap minggu. Dalam 1 minggu. Setiap hari itu kalian buat apa saja. Kalian lapor saja. Jam 8 sampai jam 9 kalian buat apa. Baru bangun tidur. Sini. Jam 9 itu buat apa. Mandi. Sarapan dan lain-lain. Ini siapa? Oke. Dari Senin, Selasa sampai Jumat. Kalian buat apa saja. Nah setelah ini kalian buat ini seperti ini, lalu kalian bagi berdasarkan KL ya. Ini soal nomor 1. Nah soal nomor 2 baru kalian evaluasi. Ternyata selama ini ketemu banyak menghabis waktu di bagian sini misalnya. Maka nomor 2 itu tuh jawabannya itu. Nomor 3 ketika ya, kau lihat maka yang harus kau lakukan adalah kau harus alokasi waktu lebih banyak di bagian sini, kerja di bagian sini gitu. Jadi ya kerja di bagian sini ini berdasarkan kalian punya pembagian waktu ini. Kalau kalian ini masuk di mana, K2, K1, K2, K3, K1 gitu. Jadi kalian tinggal setelah kalian bagi, kalian masukkan ke sini. Itu yang nomor 1. Nomor 2 tuh kalian lihat waktu yang paling banyak di mana. Kalau kalian lihat semua di K1 ada misalnya 12 jam, K3 ada misalnya 70 jam, maka yang paling besar adalah K3. Nah untuk itu maka kalian bisa lihat evaluasi yang ini harus diturunkan, yang ini harus ditingkatkan. Nah lu kenapa itu soal nomor 3 itu. Oke gitu. Oke, jadi penjelasan lebih lanjut. Jadi ini punya penjelasan. Ini kalian tadi tuh ini ada di sini tadi evaluasi ini. Ada yang drop it, ada yang delegate it, ada yang delay it, ada yang do it. Jadi drop it aja tuh tinggalkan. Kalau delegate itu tuh mendelegasikan, meminta bantuan orang. Kalau delay itu bisa ditunda, atau do itu harus dikerjakan. Oke? Ini. Oke? Jadi ini membantu kalian untuk memahami soal kuis nanti. Nah, kemudian ini yang paling penting sebenarnya sih, ketika kau sudah buat semua, kau sudah evaluasi semua yang mana yang penting, kau lakukan dengan konstan, tidak berubah-ubah, tidak apa ya, tidak tidak berubah-ubah, tidak apa ya, tidak belok-belok kah. Jadi kalau itu sudah dilakukan dengan disiplin dan konsisten. Jadi ketika sudah apa yang kau sudah anggap itu penting, kau lakukan dengan baik. Kemudian ketika kau melakukan kerjaan, kau lakukan dengan baik juga. Kemudian kau ketika kau sudah biasanya tuh kalau ada sudah terlalu banyak kerjaan, maka biasanya tuh apa ya, lihatnya itu sudah kadang-kadang tuh semakin menurun. Kalau bisa gini, kerja terlalu banyak tuh stres kayak pemalas kayak ini, sabar, bisa begitu. Padahal kita tidak tahu kalau waktu terus berjalan dan besok ini akan ada kerjaan baru lagi. Nah begitu. Jadi untuk itu maka kita harus bagi waktu yang baik supaya apa, kita ada waktu kosong untuk refreshing. Nah, jadi itu K2 dan K4 sebenarnya tuh
penting juga asalkan K1 dan K2 sudah selesai, karena K2 dan K4 tuh membantu kalian sebagai kalian, kan kita kan manusia butuh refleksi supaya jangan stres, maka kau tuh harus membagi waktu untuk kerja yang kedua dan K1 selesai dulu dan tepat waktu, efektif dan efisien, supaya kau bisa menyelesaikan kau punya pekerjaan dan kau bisa refreshing gitu, supaya jangan kau stres. Biasanya begitu. Jadi konsistensi dia muncul kalau kau bisa membagi waktu dengan baik, sehingga kau punya peran sebagai manusia atau kau sebagai manusia nih bisa bisa balance lah, bisa seimbang tuh antara pekerjaan dan senang-senang. Itu penting sebenarnya. Oke, itu saja untuk pada pagi ini, dan saya harap tugas kuis itu dikerjakan 3 hari setelah nanti saya kasih waktu sampai dari hari batasnya dari hari Selasa, saya pilih hari Selasa sampai hari Kamis ya. Hari Kamis nanti dikumpulkan untuk kuisnya ya. Dikumpulnya di nanti kalian ketik di Word, lalu kalian kirim ke WA grup, atau nanti saya buat formulirnya di Google Scholar, Google Classroom, nanti baru saya kirim ke grup supaya kalian bisa isi itu, supaya kuisnya bisa dikerjakan dengan baik. Oke, supaya saya juga bisa mudah dalam mengontrol kalian punya nilai dan hasil. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa keluar pakai masker. Jangan keluar banyak, kalau keluar penting saya, kalau saya ya di rumah saja. Selamat Hari Raya buat yang merayakan. Semoga kalian sehat selalu, dan untuk semua semoga juga sehat selalu. Oke, selamat pagi.